Gak ada orang yang berani sering-sering lewat di Jalan Siliwangi, apalagi kalau udah malam hari. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, ini adalah bagian kedua dari urban legend terkenal yang ada di Indonesia. Gak usah banyak kecang cincong lagi, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Untuk yang pertama, Urban Legend 1 ini banyak banget diadaptasi menjadi film layar lebar, pokoknya kita sering banget pasti nonton film yang mengusung tentang hantu ataupun Urban Legend 1 ini. Apalagi kalau bukan Suster Ngesot, ya kan? Suster Ngesot itu udah lama banget menjadi Urban Legend di Indonesia khususnya, dan banyak nih cerita, versi-versi cerita asal-usul tentang dari mana sih cerita atau dari mana sih asal-usul hantu Suster Ngesot ini. Nah, kali ini aku akan memberikan dua versi asal-usul Suster Ngesot ini. Versi yang pertama, konon katanya Suster Ngesot ini berasal dari salah satu suster yang cantik yang berada di salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta, di mana suster ini menjadi korban pemerkosaan seorang dokter yang juga bekerja di sana. Ketika sang dokter sedang melampiaskan hawa nafsunya, si suster ini pun langsung disiksa dan dimutilasi kakinya dan dikuburkan langsung di lantai bawah laboratorium di rumah sakit itu. Karena itulah dia mungkin dikuburnya dalam keadaan kakinya udah dimutilasi dan dalam keadaan hidup-hidup juga. Jadi arwahnya bergentayangan di rumah sakit itu karena dia tadi kakinya dimutilasi juga, dia nggak bisa jalan juga, ya kan. Dia pun akhirnya bergentayangan menjadi hantu Suster Ngesot seperti yang diceritakan ataupun seperti yang didengar orang-orang di sana. Ini versi yang pertama ya. Kalau versi yang kedua, konon katanya Suster Ngesot ini berasal dari salah satu panti jompo yang ada di Jawa Barat. Loh, kok di Jawa Barat nih? Iya, katanya berasal dari suster yang merawat nenek dan kakek yang ada di panti jompo di Jawa Barat ini. Tapi suster ini ternyata menganut ilmu hitam yang mengharuskan dia memberikan tumbal sebanyak-banyaknya. Jadi pada suatu malam, suster ini pun memutuskan untuk menghabisi seluruh penghuni yang ada di panti jompo itu tanpa tersisa sedikit pun. Ketika itu terjadi, masyarakat sekitar yang lewat mungkin atau warga-warga sekitar pun mengetahui perbuatannya. Suster ini pun dikejar dengan warga yang ada di sana dan dihakimi secara brutal oleh warga di sana. Mereka langsung menyiksa suster ini dengan sangat kejam, memukulinya, bahkan memukuli kaki suster ini hingga kakinya remuk dan hancur. Dan karena itu siksaan yang dia dapat juga, akhirnya suster itu pun meninggal dunia akibat siksaan yang diberikan oleh warga sekitar gitu loh. Karena warga sekitar tuh gedek banget sama tingkah lakunya, bisa-bisanya dia menjadikan seluruh penghuni panti jompo itu sebagai tumbal ilmu hitamnya gitu loh. Si suster ini pun meninggal dunia dalam keadaan kaki yang hancur dan remuk tadi. Dan karena inilah dipercaya, karena si suster ini menganut ilmu hitam, dia dibunuh dengan cara dihakimi secara brutal dengan warga dan dalam kondisi kaki yang remuk hancur seperti itu. Masyarakat di sana pun percaya bahwa Suster Ngesot ini bergentayanganlah di sekitar panti jompo itu, bahkan di daerah itu, dengan cara mengesot karena kakinya sudah hancur, jadi dia nggak bisa jalan lagi. Makanya disebut dengan nama Suster Ngesot gitu loh. Gimana? Kalian percaya nggak sih sama Urban Legend 1 ini? Atau mungkin kalian punya versi cerita lain dari asal-usul Suster Ngesot? Komen di bawah ya. Terus kita lanjut lagi ke Urban Legend yang kedua. Urban Legend yang kedua ini
Hayo, anak 90-an, kita nostalgia dulu nih. Dulu waktu tahun 90-an itu katanya pernah booming dan viral banget desas-desus tentang keberadaan hantu Mr. Gepeng. Mungkin kalian udah nggak asing atau bahkan aku juga pernah ngedengerin itu kok waktu SMP atau SD mau ke SMP kayaknya. Udah ngedengerin, orang takut banget sama hantu Mr. Gepeng, jadi takut ke toilet, segala macem ya kan. Nah, jadi hantu Mr. Gepeng ini asal usulnya ada dua versi juga nih. Katanya versi yang pertama itu, hantu Mr. Gepeng ini adalah seorang pria kaya raya yang tiba-tiba saja mengalami kecelakaan di dalam lift yang menyebabkan dia kejepit nih sama pintu lift dan badannya gepeng dan berlumuran darah juga, meninggal dunia di tempat juga langsung saat itu juga. Nah, versi yang kedua nih, ada seorang pria juga yang kelindes bulldozer, mobil bulldozer yang besar banget itu, yang menyebabkan badannya gepeng tidak berbentuk lagi, penuh dengan darah dan tewas di tempat juga. Jadi kira-kira cerita mana nih yang lebih familiar mungkin di telinga kalian? Kalau aku waktu itu ngedengernya yang versi pertama, yang katanya ada orang kejebak di lift, terus akhirnya kejepit pintu lift, terus gepeng meninggal. Itu yang cerita yang sering aku denger. Kalau kalian mungkin lebih percaya versi yang mana? Terus selain itu, konon katanya juga nih, hantu Mr. Gepeng ini sering dan senang sekali hantui orang-orang yang berada di toilet umum, karena dipercaya hantu Mr. Gepeng ini tinggal di toilet umum. Dia sangat suka dengan toilet umum karena tempatnya yang kumuh, jorok, lembab juga mungkin kan. Nah, rata-rata nih orang-orang yang berada di toilet umum saat itu pernah nih mengatakan bahwa mereka merasa dihantui sesosok hantu pada saat mereka ke toilet, dan dipercaya orang-orang bahwa itu memang hantu Mr. Gepeng tadi. Berita itu memang waktu itu hanya isu-isu desas-desus yang menghebohkan aja, tapi nggak sedikit loh orang yang mempercayai tentang cerita Mr. Gepeng ini. Terus ada juga nih dua cara kalau kalian mau memanggil Mr. Gepeng ini. Cara yang pertama, katanya kita harus keluar dari kamar, masuk ke dalam toilet atau kamar mandi jam 11 malam. Dan kita harus mengurung diri kita jam 11 malam tanpa adanya pencahayaan, tanpa ada lampu sedikit pun alias gelap gulita, dan kita harus sendirian di kamar mandi. Nah, pas kita udah di dalam kamar mandi, kita ketoklah pintu kamar mandi sebanyak-banyaknya dari dalam, dan sambil kita ngetok pintu kamar mandi itu, kita harus mundur sebanyak 3 langkah, katanya kayak gitu. Udah mundur secara 3 langkah, kita ketok lagi nih, sekali lagi ketok lagi pintu kamar mandi, dan dari situ kita langsung ngebuka pintu kamar mandinya. Dan katanya setelah kita melakukan semua ritual itu, maka Mr. Gepeng itu akan berada di depan kita ketika kita membuka pintu gitu. Ayo, kalian mau nggak ketemu sama Mr. Gepeng? Mau coba nggak? Boleh, tapi jangan bilang-bilang dari aku ya. Itu cuman katanya, lagi-lagi jangan dicoba. Udah, lebih baik menghindari ya, jangan aneh-aneh ya kan. Terus cara kedua katanya dengan menelpon nomor 7777777. Tujuhnya pokoknya 7 kali. Menelpon nomor itu, dan ketika telepon itu diangkat, maka keesokan harinya Mr. Gepeng akan menemui orang yang menelpon itu dan membawakan sejumlah uang untuk diberikan kepada orang yang menelponnya dengan cara menaruh uang itu di dalam toilet kamar mandi umum. Katanya kayak gitu. Bentar. Kan yang pertama buat manggil Mr. Gepeng ya kan, beneran Mr. Gepengnya ada di depan muka kita nih ya kan. Yang kedua nelpon Mr. Gepeng terus kita dikasih duit. Bisa gitu ya, maksudnya bisa hantu ditelepon langsung ngasih duit, itu gimana ceritanya ya sih? Menurut kalian gimana? Apa ada dari kalian yang mungkin udah pernah nih dulu nyoba nelpon 7777777? Komen di bawah ya. Kita lanjut lagi ke urban legend yang ketiga. Untuk urban legend yang ketiga, kita punya hantu boneka Uci Bandung. Buat rakyat Bandung, hai semuanya.
Cerita ini sempat heboh juga, atau bahkan mungkin sampai sekarang masih banyak masyarakat Bandung yang mempercayai tentang urban legend satu ini. Jadi konon katanya ada seorang anak kecil yang bernama Uci yang menjadi korban kecelakaan yang sangat tragis pada saat itu, yang menyebabkan dia mengalami luka yang sangat-sangat mengenaskan pada saat itu. Dan yang buat heboh waktu itu adalah ketika Uci ini katanya dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit dan hampir diambang kematiannya, Uci ini malah bertanya kepada orang-orang sekitar, di mana boneka Uci? Boneka Uci mana? Gitu loh. Setelah mempertanyakan hal itu, Uci pun langsung meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1998, dan ketika Uci sudah menghembuskan nafas terakhirnya dan sudah menanyakan keberadaan bonekanya, beberapa saat setelah itu ada orang-orang dan masyarakat di sana yang bersaksi bahwa mereka sering sekali melihat penampakan Uci yang sedang menggendong bonekanya lewat-lewat di Jalan Siliwangi tempat dia kecelakaan itu. Selain sering juga ngeliat penampakan Uci di jalan, masyarakat sekitar juga pernah bersaksi bahwa mereka melihat Uci sedang duduk di atas pohon dalam keadaan sambil main sama boneka Uci kesayangannya. Tapi menurut masyarakat sekitar juga, hantu Uci ini tidak pernah mengganggu atau bahkan meresahkan pejalan kaki, pengendara motor, pengendara mobil. Enggak, dia cuman ya udah di sana duduk di atas pohon main sama boneka kesayangannya, atau enggak cuman lewat-lewat aja di sepanjang Jalan Siliwangi. Tapi tetap aja, walaupun nggak ganggu, tetap aja nggak ada orang yang berani sering-sering lewat di Jalan Siliwangi, apalagi kalau udah malam hari ya. Walaupun cuma lewat doang, nggak ganggu, tapi kan tetap juga bukan makhluk yang berasal dari alam kita kan. Jadi ada takut-takutnya juga gitu loh ya kan. Menurut kalian gimana dengan urban legend satu ini? Kasihan sih, makanya kita tuh katanya kan si Uci ini kan korban kecelakaan yang ditabrak oleh seorang pengendara motor yang bawa motornya ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, yang nggak tanggung jawab gitu loh, sembrono banget dia tuh bawa motornya gitu kan. Dan dianya nggak apa-apa, malah yang ditabraknya yang kehilangan nyawa gitu loh. Jadi ya udah lah ya, kita tuh kalau bawa motor apalagi malam hari gak usah lah ngebut-ngebut ya. Ngejar apa sih? Gimana sih cara ngomongnya Tansa, ya Allah? Mau searjen apapun urusan kita, mau sepenting apapun itu, ya bolehlah mungkin naikin kecepatannya sedikit, tapi lihat kanan kiri depan belakang juga. Jangan terlalu ngerasa kalau jalan itu cuman punya kamu sendirian ya. Oke, segitu dulu videonya hari ini, segitu dulu urban legend terkenal di Indonesia yang aku bawain. Ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Kalau ada yang belum aku bawain dari part 1 dan part 2 Urban Legend Indonesia ini, komen-komen aja di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Ngomong gitu terus Tasa. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah tentang ide dan saran-saran video lainnya. Terus juga mohon maaf untuk kurang lebihnya. Jangan lupa follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.